Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau membahas tentang pemuda ya. Jadi aku kemarin barusan dikontak sama teman aku, yaitu namanya Muhammad Fajri Romadhoni. Dia ngajak aku untuk melakukan eh, a- sebuah diskusi santai tentang di masa pandemi ini pemuda itu apakah bisa produktif. Jadi aku sudah mempersiapkan 5 poin, dan 5 poin tersebut nanti akan ditanyakan oleh dia, dan aku sebenarnya sudah menyiapkan jawaban tersebut. Nah, jawaban ini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah apakah yang dimaksud dengan pemuda, yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan produktif, dan yang ketiga apa saja pilar pendukung pemuda itu bisa produktif. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara pemuda bisa produktif di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana contoh orang-orang pemuda produktif itu seperti apa. Oke, ini yang aku mau jelaskan ya. Yang pertama itu adalah pemuda itu, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan orang yang memiliki fisik yang kuat, kemudian orang yang selalu menghasilkan sebuah karya, dan secara psikis memang pemuda ini merupakan seorang yang kematangan emosionalnya begitu meningkat ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah apa sih yang dimaksud dengan apakah sih yang dimaksud dengan produktif? Produktif itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan yang menghasilkan, yang memberikan dampak manfaat kepada orang-orang di sekitar. Itulah yang dimaksudkan dengan produktif. Yang menghasilkan, poin utamanya adalah menghasilkan. Dan yang ketiga adalah apa-apa saja pilar produktivitas bagi pemuda. Pilar produktivitas bagi pemuda itu bisa diketahui dari 5 poin. Poin yang pertama adalah untuk apa masa mudanya itu dihabiskan untuk apa. Harta yang didapatkan oleh pemuda itu apakah dari cara yang haram atau halal. Dan yang ketiga adalah untuk apa usianya itu dihabiskan. Dan yang keempat, apakah dia ini selama berkehidupan memberikan manfaat, apakah dia itu sebar ilmu atau bagaimana. Dan yang kelima adalah untuk apa selama ini dia berjibaku atau di lingkungan sekitar, itu bagaimana, apakah mereka memberikan manfaat. Dan yang keempat adalah eh, yang perlu diketahui adalah pemuda ini harus memahami tentang 3L. Aku ingat sekali pembicaraan seminar ya dari Pak Muhammad Nasir, bahwa pemuda itu selain produktif juga harus paham tentang 3L. Yang L yang pertama adalah literasi bahasa. Maksud literasi bahasa di sini adalah sebenarnya Pak Muhammad Nasir itu menyampaikan bahwasanya Indonesia ini memang darurat sekali ya, sangat sangat enggan masyarakatnya untuk membaca. Namun yang harus dipahami adalah um, zaman dulu memang orang suka membaca ya, karena di situ ada majalah, ada koran dan segala macam. Namun zaman sekarang berbeda, orang membacanya itu membaca artikel di Google, membaca artikel di segala macam lah pokoknya. Dan hal ini yang menjadikan titik tolak perubahannya, sehingga perlu dipahami. Sebenarnya kalau membaca itu tidak harus buku sebenarnya. Jadi kalau kita bisa kritis, membaca itu juga ada. Bisa membaca artikel, bisa membaca e-book, buku-buku yang sudah secara resmi dipersilahkan untuk membaca. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah Indonesia memang orangnya memang jarang-jarang baca. Bahkan peringkatnya adalah peringkat 62, urutan 186. Itu yang terakhir aku lihat. Jadi begitu luar biasanya ya orang-orang yang jarang membaca, dan ini memang sangat ditakutkan. Yang L yang kedua adalah
yang pertama tadi adalah literasi bahasa, dan yang kedua adalah literasi data. Nah, aku sendiri merasakan iri ya ketika ada orang yang berbicara di depan umum, di depan khalayak publik, itu menggunakan database sebagai data awal dia beropini. Menurutku orang-orang yang menggunakan data di awal pembicaraan itu adalah orang-orang hebat karena bisa dikatakan dia membaca terlebih dahulu, dia menganalisa terlebih dahulu. Dan yang ketiga adalah eh, literasi teknologi. Karena walau bagaimanapun di Indonesia ini memang perlu digalakkan memang paham dengan teknologi ya. Zaman sekarang orang banyak sekali yang membuat aplikasi berbasis teknologi. Jadi hal ini perlu dijadikan catatan bagi pemuda agar bisa produktif. Aku sendiri pernah membaca artikel. Jadi ada seorang pemuda, dulunya ini memang materialisme ya. Jadi dia tuh produktif, tapi produktifnya itu tidak karena sesuatu yang membanggakan kehidupan dia nanti setelah di dunia. Jadi kalau aku ambil produktif menurut perspektif Islam itu adalah produktif yang kita bekerja karena Allah Ta'ala. Kita lillahi ta'ala bekerja. Karena ketika orang sudah menyebutkan dan berniat bahwa aku ingin bekerja produktif karena Allah Ta'ala, dia akan memahami bahwa pasti ada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada dia. Dan yang kedua adalah dia akan mendapatkan pahala. Itu sudah dia yakini. Maka dari itu aku sangat salut terhadap pemuda-pemuda yang demikian. Sebab dia sudah paham akan hakikat esensi akhirat itu seperti apa. Nah, berbeda halnya dengan orang-orang yang sibuk. Nah, kalau orang sibuk ini biasanya apa aja dikerjakan, asalkan menghasilkan dia kerjakan sesibuk apapun, sehingga melupakan mungkin kita mengetahui ya kasus-kasus ada seorang suami itu melupakan kebahagiaan anaknya karena terlalu sibuk bekerja untuk mendapatkan uang untuk membeli rumah, untuk membeli mobil, untuk membeli sebuah benda yang sangat diinginkannya. Menurut aku pribadi, aku lebih prefer pada orang-orang yang produktif. Orang-orang yang produktif ini adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sesuatu namun menghasilkan, pasti menghasilkan. Dia tidak terlalu sibuk sebab dia sudah menuliskan beberapa hal yang perlu dia tulis. Misalkan pada esok hari, misalkan besok harinya adalah hari Rabu, jadi dia menginginkan segala sesuatunya itu ditulis dan besok harinya dia lihat catatan tersebut dan akhirnya dia melakukan apa yang dia tulis pada malam harinya, sehingga job listnya itu semuanya terkerjakan. Aku sangat mengapresiasi betul terhadap pemuda-pemuda yang rutin melakukan hal tersebut. Dan ketika dia menuliskan, ada beberapa hal yang belum dituliskan, dia langsung kerjakan pada keesokan harinya. Nah, inilah yang disebut orang-orang produktif. Orang-orang produktif ini selalu menghasilkan dan dan memang kalau ditambah dengan pemikiran bahwasanya lillahi ta'ala, bekerja itu karena Allah Ta'ala, dia pasti luar biasa nanti hasilnya. Dan di tengah masa pandemi corona ini, menurut saya pribadi, kita itu jangan terlalu cemas terhadap angka statistik orang-orang yang positif COVID yang begitu naik ya. Jangan terlalu dianggap seperti itu. Kita cukup waspada saja. Karena agama Islam itu memang menganjurkan untuk tidak takut terhadap sesuatu, karena pola pikirnya sudah disetting untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga perlu menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hal ini menjadi patokan, menjadi hal yang baik begitu untuk dilaksanakan. Dan hal ini juga perlu dicatat ya. Seorang pemuda di tengah pandemi corona ini harus fight. Orang-orang yang fight, orang-orang yang petarung itu pasti akan mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Sebab kalau orang-orang tersebut tidak bahagia di tengah masa pandemi corona ini, pasti cenderung akan stres. Orang-orang yang stres itu
pasti memiliki masalah karena ada ketakutan di dalam dirinya. Coba aja dia itu menggunakan kemampuan yang ada di dalam dirinya itu, sebuah kata berani. Aku berani, aku pasti bisa, aku pasti melakukan sesuatu hal yang bagus, aku pasti membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Nah, itu adalah kalimat-kalimat positif yang sebenarnya ada di dalam diri setiap manusia, dan itu seharusnya harus dikeluarkan, jangan dipendam terus-menerus. Mari kita bangkitkan monster-monster yang ada di dalam diri kita. Kita ini sebenarnya hebat, dan kita juga mengetahui kita ini begitu luar biasa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terlepas dari kontroversi kasus COVID-19 ini secara entah itu dari perspektif uh, perspektif ini olahan orang atau apa, tapi yang jelas kita sepakati bahwa COVID-19 ini memang sebuah wabah ya, sebuah wabah, dan memang perlu diwaspadai, namun jangan ditakuti. Jadi patuhi peraturan-peraturan kesehatan, pakai masker apabila keluar rumah, kemudian juga perlu digalakan adanya physical distancing. Kita harus jaga jarak. Kemudian kita apabila sehabis memegang sesuatu benda, kita harus mencuci tangan. Sebab kalau kita tidak menggunakan protokol kesehatan itu sama halnya kita tidak tidak melakukan anjuran dari agama Islam sendiri, bahwa baginda Rasulullah SAW sendiri itu begitu luar biasanya menjaga kebersihan. Beliau selalu menjaga wudhunya, dan ini sebenarnya harus kita cermati bahwa Islam itu memang cinta kebersihan dan tidak cinta kepada kejorokan. Itu dalam artiannya begitu. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh banyak para pemuda ya, supaya kita pasti bisa produktif sebagai pemuda, bisa produktif di tengah-tengah masa pandemi ini. Nah, contoh-contoh orang-orang yang produktif itu banyak juga. Salah satunya dia salah satunya yang aku sebutkan tadi adalah dia akan menuliskan setiap kegiatan yang mau dia kerjakan, sebab dia tidak mau buang-buang waktu begitu. Keesokan harinya aku mau mengerjakan apa ya, nah itu salah. Jadi lebih baik tuliskan aja. Kemudian yang kedua, orang-orang yang produktif itu contohnya adalah dia suka menulis. Kenapa menulis? Karena orang-orang yang suka baca, yang aku sebutkan di awal tadi itu, di dalam otaknya ini penuh dengan ide. Jadi dia ini menginginkan sesuatu hal untuk ditularkan. Jadi dia mau nggak mau harus memberikan ilmu kepada orang. Nah, orang-orang yang memberikan ilmu ini begitu bahagianya luar biasa, sebab dia memiliki euforia, happiness yang begitu luar biasa ya, yang begitu, kalau aku kasih skala ya dari 0 sampai 10, itu aku bisa pastikan skala happinessnya itu sudah 10 lah. Nah, inilah bahagianya orang-orang yang memberikan ilmu. Sebab kalau orang yang memberikan ilmu, dia otomatis sudah masuk kategori pemuda yang produktif. Nah, aku sendiri menyarankan kepada diriku sendiri, mengingatkan kepada diriku sendiri, kepada semua orang, bahwasanya marilah kita hidup berbagi ilmu ya. Sebab kalau kita berbagi ilmu, kita pasti bahagia. Orang yang bahagia itu jauh dari kesusahan. Pasti saja ada yang menolong, entah itu ada kenalannya, entah itu keluarga dekatnya, begitu. Sebenarnya banyak, kalau karena sudah berhubung 14 menit, kita cukupkan saja. Kita bisa sambung di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.